Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak yang cantik dan ganteng. Pada kali ini kita akan belajar tematik subtema kedua pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita memulai pelajaran, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu agar semua pembelajaran berjalan dengan lancar. Kali ini kita belajar muatan IPS di pembelajaran 5 tentang perayaan hari-hari besar keagamaan. Nah, anak-anak, di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui oleh negara kita. Jadi ada 6 agama yang diakui oleh negara kita. Ada yang tahu agama apa aja? 6 itu ada agama apa? Nah, nanti Bu Peri jelaskan ya. Jadi keragaman yang dimiliki di Indonesia itu salah satunya adalah agama. Jadi ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, anak-anak, yang pertama ini adalah hari keagamaan umat Islam, yaitu Idul Fitri. Nah, Idul Fitri itu merupakan hari besar keagamaan yang dirayakan umat Islam. Jadi Idul Fitri itu dirayakan setiap tanggal 1 Syawal penanggalan Hijriyah. Nah, sebelum merayakan Idul Fitri, umat Islam melaksanakan ibadah puasa terlebih dahulu selama sebulan atau 1 bulan namanya. Pada saat hari raya Idul Fitri, umat Islam itu mengunjungi sanak saudara untuk berkumpul dan bersilaturahmi, juga saling bermaaf-maafan. Nah, yang kedua adalah hari perayaan umat Kristen dan Katolik. Nah, Natal itu merupakan hari besar agama umat Kristen dan Katolik yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Natal itu merupakan peringatan hari kelahiran Yesus Kristus. Ya, hari Natal itu dirayakan dengan penuh sukacita. Jadi mereka itu penuh sukacita, ada pohon Natal biasanya ya. Ada pohon Natal, itu ciri khas dari hari raya Natal. Yang ketiga adalah Nyepi. Nah, Nyepi itu merupakan hari besar umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka. Jadi perayaan Nyepi itu didasarkan pada penanggalan Saka. Jadi setiap perayaan Nyepi, umat Hindu berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan berintrospeksi diri. Biasanya hanya diam, pokoknya Nyepi, tidak melakukan aktivitas apapun. Itu hari perayaan umat Hindu. Yang keempat adalah hari perayaan Waisak. Nah, Waisak ini merupakan hari besar agama umat Buddha. Jadi perayaan Waisak itu di Indonesia biasanya dipusatkan di Kompleks Candi Borobudur di Magelang ya. Nah, yang keempat adalah Tahun Baru Imlek. Nah, Tahun Baru Imlek itu adalah hari besar umat Konghucu. Nah, perayaan Tahun Baru Imlek itu dimulai dari hari pertama pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Pada perayaan tersebut itu terdapat tradisi membagi angpau ya setelah sembahyang di kelenteng atau tempat ibadah umat Konghucu. Jadi kalau yang punya saudara Konghucu, biasanya kalau Imlek dapat angpau ya. Biasanya ini, dan ciri khas mereka adalah memakai baju berwarna merah. Nah, ini kita belajar PPKN tentang nama-nama hari perayaan umat agama yang ada di Indonesia. Ada berapa tadi agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia? Ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Lanjut kita muatan PPKN, kerjasama di lingkungan rumah. Jadi, kerjasama juga dapat dilakukan di lingkungan rumah. Nah, salah satunya adalah ronda. Nah, kegiatan berkeliling pada malam hari. Ronda itu bertujuan untuk apa? Menjaga keamanan lingkungan sekitar. Jadi dilaksanakan dengan berjalan kaki, bersepeda, atau dengan berkendara motor. Jadi setiap warga itu bergiliran ronda untuk memberi perlindungan dan pengamanan bagi warga agar tidak ada maling atau kejahatan lainnya. Yang kedua adalah kerja baktinya ini bapak-bapak ini kerja bakti. Ya, contoh kerja bakti yang biasanya dilakukan oleh warga yaitu membersihkan sampah yang menyumbat selokan, jadi tidak menyebabkan air itu terhambat, nanti malah terjadi banjir. Terus memperbaiki jalan, memperindah taman, dan lain sebagainya. Jadi mereka saling bahu-membahu untuk bekerja sama untuk menjadi lingkungan itu lebih enak dipandang contohnya. Terus jalannya jadi bagus, terus selokannya jadi bersih, dan lain sebagainya. Yang ketiga, gotong royong menolong warga yang mengalami musibah. Nah, saat terjadi bencana atau para relawan itu bergotong royong membersihkan atau bantuan makanan berupa tempat pengungsian dan pakaian kepada warga. Jadi mereka gotong royong menolong warga yang mengalami musibah. Yang keempat, persiapan hari kemerdekaan. Nah, ini bentar lagi 17 Agustus ya. Jadi seluruh warga itu yang walaupun dia berbeda suku, agama itu saling kerjasama dalam mempersiapkan hari kemerdekaan. Jadi para warga itu bekerja sama menyusun berbagai acara yang akan diadakan saat hari kemerdekaan seperti upacara kemerdekaan dan berbagai macam perlombaan. Ada panjat pinang, lari karung, terus makan kerupuk, dan lain sebagainya. Jadi mereka walaupun beda suku, beda agama, itu mereka saling bekerja sama agar kemerdekaan atau peringatan kemerdekaan berjalan dengan lancar. Nah, tugas anak-anak muatan PPKN, tuliskan satu contoh kegiatan kerjasama yang pernah dilakukan di lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggalmu. Dan tuliskan manfaat dari kegiatan kerjasama tersebut. Jadi dituliskan nama kegiatannya apa, terus manfaatnya apa. Terus yang muatan IPS, tuliskan satu pengalamanmu ketika melakukan kegiatan perayaan Hari Besar Agama di lingkungan tempat tinggalmu. Seperti contohnya kegiatan pembelajaran 5 halaman 37 buku tematik 4A ya. Jadi ada 5 pertanyaan yang bisa membantu kalian untuk kalian bercerita pengalaman kalian tentang mengikuti atau melihat perayaan Hari Besar Keagamaan. Jadi silahkan kalian tulis, misal kalian lihat barongsai atau apa, silahkan kalian ceritakan ya, diceritakan, jadi membuat cerita. Serah mau berapa bait terserah kalian, pokoknya sesuai pengalaman kalian, atau saat kalian melihat umat Katolik atau Kristen saat Natal boleh, melihat Konghucu atau hari Idul Adha, Idul Fitri. Jadi silahkan kalian ceritakan tentang kegiatan perayaan yang Hari Besar Agama yang di lingkungan tempat tinggal kalian masing-masing. Oke ya, ditulis di buku, tulisannya harus rapih dan jelas. Oke, sekian penjelasan dari Bu Puri. Semoga bermanfaat. Bu Puri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.